Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah pedagogi dengan sesi 2022-2023-0007, kami akan membahas landasan-landasan pendidikan dan penerapannya. Nah, sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Muhammad Rizko Ilham dengan NIM 204070. Kemudian ada saya sendiri, Robi Kelvin Hendra dengan NIM 20483. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Nah, titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material, contoh landasan pesawat terbang. Nah, dapat pula bersifat konseptual. Berdasarkan uraian di atas, eh, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Nah, dalam landasan pendidikan ini ada beberapa macam aliran pula. Yang pertama yaitu landasan filosofis, kemudian ada landasan sosiologis, kemudian ada landasan kultural, kemudian ada landasan psikologis, dan terakhir yaitu ada landasan ilmiah dan teknologis. Nah, masuk ke landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat, yaitu falsafat ataupun falsafah. Nah, dalam landasan filosofis terdapat beberapa aliran, yaitu yang pertama yaitu naturalisme. Naturalisme ini merupakan aliran filsafat yang menganggap segala kenyataan yang bisa ditangkap oleh panca indera sebagai kebenaran yang sebenarnya. Kemudian ada idealisme. Idealisme ini menegaskan bahwa hakikat kenyataan adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Apa yang dianggap kebenaran, realitas hanyalah bayangan atau refleksi dari ide sebagai kebenaran bersifat spiritual atau mental. Nah, kemudian ada pragmatisme. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai kegunaan praktis. Nah, kemudian ada esensialisme. Esensialisme merupakan mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme dan realisme secara eklektis. Nah, kemudian materi selanjutnya akan disambung oleh Saudara Rizko. Mungkin kepada Rizko dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu yang kelima, perennialisme. Ada persamaan antara perennialisme dan esensialisme, yaitu keduanya membela kurikulum tradisional yang berpusat pada mata pelajaran yang pokok-pokoknya atau subject center. Perbedaannya ialah perennialisme menekankan keabadian teori kenikmatan. Lanjut. Nah, yang keenam itu pragmatisme dan progresivisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang memandang segala sesuatu dari nilai kegunaan praktis di bidang pendidikan. Aliran ini melahirkan progresivisme yang menentang pendidikan tradisional. Progresivisme yaitu perubahan untuk maju. Manusia akan mengalami perkembangan apabila berinteraksi dengan lingkungan dan berdasarkan pemikirannya. Lanjut. Yang ketujuh itu ada rekonstruksionisme. Rekonstruksionalisme adalah suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Individu tidak hanya belajar tentang pengalaman-pengalaman masyarakat masa kini di sekolah, tapi haruslah memelopori masyarakat ke arah masyarakat baru yang diinginkan. Nah, itulah beberapa aliran dari filsafat. Selanjutnya kita masuk ke landasan sosiologis.
Landasan sosiologis ialah ketergantungan pada anggota, ada kerjasama anggota, komunikasi antar anggota, dan adanya diskriminasi antar individu satu dengan yang lainnya dalam kelompok. Pengertian tentang landasan sosiologi adalah di mana suatu proses interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan dirinya. Yang ketiga itu ada landasan kultural. Pengertian tentang landasan kultural merupakan sebuah kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia, beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, dan dalam belajar arti luas dalam berwujud. Nah, yang keempat itu landasan psikologis. Pengertian landasan psikologis merupakan pemahaman peserta didik utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan. Dalam waktu itu, psikologi menyediakan sejumlah informasi atau kebutuhan tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi. Nah, yang kelima itu landasan ilmiah dan teknologi. Pengertian tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa kita sebut dengan iptek adalah terdapat beberapa istilah yang perlu dikaji agar jelas makna dan kedudukannya, yaitu pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengetahuan atau knowledge adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui dari berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran, atau rasio, intuisi, dan wahyu. Nah, penerapan dari landasan pendidikan itu bisa diterapkan pada religius, secara filosofi, sosiologis, legalitas, implikasi kultural, psikologis, dan ilmiah dan teknologis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami meminta maaf. Saya sebagai moderator undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.